Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Today we will discuss language development in children. This is including in the second language development and the first language, or we can say in other words by discussing first and second language acquisition. But implicitly we will discuss language development in children. Jadi pada tema umumnya kita akan membahas tentang bahasa pertama dan kedua, penguasaan bahasa pertama dan kedua, first and second language acquisition. Tapi secara spesifik kita membahas tentang perkembangan bahasa pada anak-anak, language development in children. Ini yang kita bahas pada hari ini. Introductions. Children do acquire language through stages. Anak-anak itu sungguh menguasai bahasa melalui tahapan-tahapan. The babbling stage, ada tahapan yang ngoceh saja, ngomongnya nggak bisa dipahami. Ada tahapan the one word stage, ngomongnya sudah bisa mulai satu patah kata. Ada yang the two word stage, dua patah kata. Tahapan yang berikutnya itu lebih dari dua, namanya the telegraphic stage, sudah mulai merangkai lebih dari dua kata. Observation of children in different language areas of the words reveals that the stages are quite similar. Bahwa observasi atau penelitian tentang anak dalam area bahasa yang berbeda, dalam area bahasa dunia yang berbeda, menemukan bahwasanya tahapan-tahapan the stages are quite similar itu hampir mirip, ya, possibly universal, dan juga secara umum itu dimungkinkan general sekali, sangat umum. Some, maka hampir mirip. Some of the stages last for a short time. Beberapa tingkatan yang akhir itu waktunya mempunyai waktu yang singkat. Other remain longer. Yang lain itu agak panjang waktunya selain yang akhir, berarti yang pertama dan seterusnya. Some stages may overlap for short period. Beberapa tahapan itu dimungkinkan untuk lompat dengan masa yang nggak lama. Though the transitions between stages has often been observed to be quite sudden. Walaupun ada transisi atau jeda antara satu stage, satu tahapan dengan tahapan yang lain, ya, itu has often been observed, sudah diamati, to be quite sudden, itu terjadinya itu hampir tiba-tiba, ya, sulit untuk dideteksi secara umum. Transisi perpindahan dari satu stage ke stage yang lain, ada beberapa yang tiba-tiba lompat, ya. Memang anak itu kadang ada yang agak lama perkembangannya, agak yang satu stage dan stage yang lainnya, umpamanya satu dia masih babbling, masih ngoceh, belum bisa ngomong, usia berapa bulan, ternyata yang anak lain tiba-tiba melompat langsung sudah bisa satu patah kata, dua patah kata mengucapkan. Memang kadang ada yang lebih cepat, kadang ada yang lebih lama. Ini setelah hasil observasi begitu.
The babbling stage. Sekarang tahapan pertama dari stage-stage yang ada yaitu tahapan orang bayi yang ngomong ngocehan saja, belum ada kata-katanya, dan seterusnya, hanya ngoceh. The universal babbling pattern is later modified by phonetic features of the language to which infants are exposed to a piece exposed to bentuk babbling atau ocehan secara umum itu kemudian dimodifikasi atau dirangkai dalam bentuk fonetik, ya, bahasa yang khusus untuk bayi, yang mana itu are exposed to itu juga dijelaskan tentang itu. A piece of research conducted by the Poissons, Berdys, Sugars, and Darrens. Jadi ada penelitian tentang bahasa fonetik bayi itu, ya, babbling, bentuknya kayak apa, itu dilakukan oleh karyanya itu oleh The Poissons, Berdys, Sugars, and Darrens. Untuk lebih lanjutnya bisa buka di bukunya Taylor. Untuk selanjutnya babbling to speech, ya, sekarang periode ngoceh menuju ke bisa ngomong. As infant grew older, ya, ketika bayi itu sudah mulai menganjak usianya naik, they do 3 things with the sound they once babbled. Jadi mereka melakukan 3 macam perkara yang berhubungan dengan suara. Sekali lagi mereka yang mana mereka ocehkan. Pertama, mereka akan maintain the babbled repertoire. Mereka akan menjaga, mempertahankan ocehan daftar ocehan mereka, daftar atau kumpulan ocehan yang diocehkan mereka. Itu mereka tetap melakukan hal yang sama. Kedua, bisa dimungkinkan itu lose the sound not used in their language. Jadi mereka menghilangkan suara yang tidak digunakan dalam bahasa mereka sebelumnya, ya. Yang ketiga, learns to produce non-repertoire consonants and their sequences. Mereka mempelajari untuk membuat, ya, konsonan-konsonan, suara bunyi konsonan, ya, yang bukan vowel, bukan a, i, u, e, o, ya, itu dalam mereka membuat, ya, learn to produce non-repertoire consonant. Mereka membuat, ya, kata-kata yang bukan konsonan, bukan masuk daftar konsonan. Jadi kata-katanya masih a, i, u, ya, masih terkait vowel, and their sequences, dan rangkaiannya itu, ya. Tyler, jadi anak sudah mulai mau mengucapkan kata-kata, tapi yang dimulai non repertoire consonants, jadi bukan konsonan, bukan daftar konsonan yang mau diucapkan, masih vowel. Selanjutnya, one word stage or holophrastic stage. Jadi yang berikutnya sudah mulai mengeluarkan tahapan sepatah kata, atau disebut holophrastic stage. Children usually start to say the first word at around, ya, biasanya anak-anak itu bisa mulai mengucapkan kata per kata pertama itu adalah antara usia 10 sampai 12 months old, ya. They begin to imitate more exactly the sound made by the adult. Jadi mereka mulai
untuk meniru, ya, suara-suara yang lebih tepat, made by the adult, yang dibuat oleh orang dewasa, ya. The emergence, ya, of the first words is indicated by the children's ability to control speech at the creator and to associate the sound with the appropriate object and or things. Jadi yang penting di sini, the first word, kata pertama itu diindikasikan, ditunjukkan oleh kemampuan anak-anak untuk mengontrol artikulasi atau suara-suara dari ucapannya. Dia sudah mulai mengontrol ucapan yang dikeluarkannya. Kemudian dia menghubungkan, to associate the sound with the appropriate object or thing, menghubungkan suaranya itu dengan objek atau sesuatu benda yang berkaitan, yang masih relevan. Ini sudah bisa anak-anak mulai nyambungkan. So naming of object is one of the first words the children use. Maka memberi nama objek di sini is one of the first word, adalah salah satu kata pertama yang mana the children use, anak-anak memakainya. For example, the word mama is produced by the child when seeing his or her mother. Jadi kata mama, bapak dalam bahasa Indonesia, ya, itu mulai diucapkan oleh anak-anak ketika melihat bapaknya. Tapi salah, ya. Or papa when referring to his father. Kok salah? Bener kok salah. Ya, memanggil mama, ya, diucapkan mama, anak ketika melihat mamanya, ibunya. Atau papa when referring to his father, atau memanggil papa ketika yang dimaksud itu dituju adalah ayahnya. Jadi seperti bahkan namanya bapak sendiri kadang dia tahu namanya mat, nah langsung kadang begitu. Toward stage, sekarang tahapan bisa mengucap dua kata. Around the age of 18 to 24 months, children begin to produce two words utterances. Antara usia 18 sampai 24 tahun, anak-anak mulai memproduksi atau mengatakan dua kata, ya. The two words utterance, ya, dua kata itu biasanya preceded diawali dengan a period, ya, periode yang sederhana, ya, masa yang sederhana in which the child produce strings, yang mana anak mengucapkan string of single word in successions, ya, mengucapkan kaitan, ya, kaitan kata tunggal dengan benar, ya. Jadi kaitan kata tunggal itu diucapkan untuk siapa benar, diucapkan mama, ya mama benar, sudah mulai with spirit intonation, tapi intonasinya terpisah-pisah, mama umpamanya begitu, on each one and pauses in between. Jadi masih terpisah intonasinya pada satu penggalan-penggalan atau berhenti di antara penggalan-penggalan itu. Penggalan kata maksudnya penggalan dari suku kata. Telegraphic speech, yaitu lebih dari dua, mengucapkan lebih dari dua
most scholars in field agree that there is no three-word stage. Para mayoritas ahli ya itu ahli lapangan tentang ilmu ini berpendapat bahwasanya menyepakati bahwa tidak ada tahap mengucapkan tiga kata, tidak ada. Maka tiga kata itu lebih. Bahkan instead they use term telegraphic stage, bahkan mereka menggunakan malahan menggunakan istilah telegraphic stage to refer to proceeding stage after the two-word stage, untuk merujuk pada tahapan perkembangan setelah bisa mengucapkan anak itu dua kata. This is the time when children starts stringing more than two words together. Ini ya waktu yang mana ketika anak mulai ya mengkaitkan lebih dari dua kata atau lebih, atau mengucapkan kata yang berkaitan dua kata lebih dari dua kata secara bersamaan. The utterances produced are random. Kata-kata yang diungkapkan itu acak in length, panjangnya, ringing ya, berjarak from two words, antara dua kata atau three words, tiga kata, four words, empat kata, five words, lima kata, or sometimes longer, bahkan lebih dari itu terkadang. Several studies show, beberapa penelitian menunjukkan the average children's age at this time of language development is around 25 months to 28 months old or so. Jadi beberapa penelitian menunjukkan rata-rata usia anak-anak pada masa perkembangan bahasa ini itu antara yaitu telegrafik ya, telegraphic speech ini antara usianya 25 bulan sampai 28 bulan usia, and so or so ya, atau bahkan bisa lebih dari itu. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Demikian, thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.